Ini bisa akan kita lihat. Kemudian wal jumudi fil ain, keras, pandangannya keras, hawanya mau apa namanya, mau ngamukan, nggak sabaran, ngamukan, bentar-bentar, emosian ini secara dohir yang bisa dilihat. Kalau secara dohir kok kita gampang marah, gampang ngamuk-ngamuk, gampang lesu, ya. Nah, itu jangan-jangan tadi ada apa? Ada maksiat yang belum kita tinggalkan, kita tobati, kita ampunkan, kita minta ampun. Nah, ini yang paling enak. Ngaji ini wong senior ini, ono kopi nih, ya, ono jajan nih, ya. Pokoknya surga tenang. Ya. Lo gini kok ora enak sing ndi yo, kok milih nang jalan ah. Enak ya, enak untuk dunia akhirat. Amin. Asik. Nanti ajak teman-temannya ya, ajak teman-temannya untuk ngopi bareng di sini malam Sabtu. So, kalau yang tadi itu santri mungkin ini santri luar biasa. Iya, senior masih gelem ngaji ya. Apa enggak keren ya? Santri kalong. Dulu ngaji itu saya yang ngaji itu dulu Pak Abu. Ya, alhamdulillah beliau panjang umur, sehat, kita doakan dia sehat terus, panjang umur, nikah dunia sukses akhiratnya. Amin ya Allah. Ini dulu Pak Abu. Terus apa lagi sih? Cindelan, Cipri, ada 5, 7 kan sih? Ya, Yusuf, ya. Sekarang udah 600 anggotanya. Ya Allah, sudah menjadikan virus kebaikan. Alhamdulillah ya, sudah jadi virus kebaikan. Nah itu ada pahala itu ngalir di sana insya Allah untuk kita semua. Jariah amal-amal kita itu. Awal gila cara no dipaksa ya, dipaksa kan tak lupa nyebut dia ya. Jadi gelas ini pecah terus ya, gelas itu pecah terus, piring juga pecah terus. Akhirnya udah makannya gak usah pakai piring. Santri ya, mangannya nganggo apa jenis? Nampan, ya, sebagai nganggo nampan bae lah. Habib, monggo. Jadi piringnya udah pecah, gelasnya udah pecah, wes urusan kok nggak pakai gelas lagi. Ya, yang penting ada nasinya, ada lauknya, makan. Alhamdulillah ya. Jadi ngaji ini yang ini ya. Nah, jadi kembali ya pada ma'ama fi dzalika minal athari adh-dhahirah min duhuril katurati fil ardh. Jadi dampak dari sebuah maksiat yang kita kerjakan, maksiat yang kita lakukan itu secara dohir, secara yang bisa kita lihat juga nanti akan kelihatan di anggota tubuh kita. Ya, itu. Contohnya lagi wal jumud fil ain, ya. Keras kepala, ya. Gampang emosi, suka nesu-nesu. Kemudian wal kasli fil hidmah, ya, malas untuk melayani urusan umat. Males melayani urusan sosial. Urusan sosial itu males-malesan. Kalau ada untung untuk saya, ayo semangat. Tapi tidak lah. Apalagi dulu nak lihat jelas sama saya tidak lagi lah, tidak biarlah. Ya itu, itu jangan-jangan kita masih melakukan maksiat atau bisa jadi tidak melakukan tapi belum kita taubati, belum kita minta maaf sama Allah, belum kita ampun sama Allah. Ya. Kemudian watar kilhibdi lil hormati, dia sudah tidak peduli tentang kehormatan. Masa bodoh awak nak dicap, mohon maaf bajingan, nak diacap orang jelek, apa yang penting awak senang. Di jalan misalkan minum atau apa, itu serah lantak lah kono. Yang penting awak senang. Berarti dia sudah meninggalkan kehormatan. Ini namanya watarki hifdil hurmah. Dia sudah nggak peduli lagi tentang kehormatan dirinya, apalagi keluarganya. Tentang dirinya saja sudah nggak penting tentang kehormatan. Yang penting saya senang. Yang penting saya bisa maksiat, bisa asik. Ya tadi karena di awal sudah dikatakan wa ta'atu lil hawa. Ya. Orang kalau ya ini kita gitu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan ngaji ini, kalau kita dapat rem ya, dapat rem. Ada
rem. Oh iya ya, oh iya. Kemudian waduhuri kasus syahwat. Nah ini ya, syahwatnya lebih dikejar ya, Lebih didahulukan. didahulukan. Wadahabi hujjati ta'at. Rasa taatnya hilang. Sudah jauh dari taat kepada Allah. Sudah nggak peduli itu, sudah nggak ada. Ya, itu secara zahir. Ya, secara yang nanti kelihatan ya, keras kepala, males, sudah nggak peduli dengan kehormatan ya, yang penting saya seneng, yang penting saya happy, emang gue pikirin ya, yang penting saya senang ya, akhirnya tubuhnya rusak ya, karena sudah nggak memperhatikan dirinya, yang penting bahagia, happy. Kemarin saya nonton YouTube Deddy Corbuzier ya, dia apa namanya, atlet yang nge-gym itu, yang badannya bagus gitu ya. Nah, dia kepengen lebih keren, binaraga, artis ya, tapi dia seneng nge-gym, memang hobi nge-gym. Dia pengen lebih kelihatan keren, akhirnya ngobrol-ngobrol ya, itu karena ngobrol-ngobrol di jalanan itu, ini ketemunya begitu, dapatlah mencoba narkoba. Pertama kelihatannya memang merasa keren, merasa hebat gitu ya. Terus begitu akhirnya mulailah menjadi kecanduan ya, dia pakai, mulai ditangkap polisi, kemudian masuk ke penjara. Istrinya tidak mengakui, kalau kamu mau balik ya kamu harus tobat, tapi saya nggak percaya kalau kamu tobat. Nah, ini ya repotnya ini ya, saya nggak percaya kalau kamu udah baik di penjara, nggak pernah ditengok sama istrinya, sama anaknya, digantung hubungannya ya, karena sudah begitu penyesalannya luar biasa tadi kan. Nah, tapi kok masih ada dampak hilangnya watahlila aktil wuddi, hilangnya rasa kasih di antara keluarga. Berarti jangan-jangan secara fisik dia memang sudah di penjara, sudah bebas dari penjara, sudah pulang ya, sudah bebas, tapi istrinya itu masih nggak mau. Yo, aku mau bukti dulu, kamu bener apa enggak, betul kamu sudah berubah enggak? Secara fisik kan sudah, tapi kok keluarganya masih meragukan. Ini jangan-jangan ini yang tadi dikatakan di depan, wa tahlila aqdil wuddi. Maksiat itu dampaknya menghilangnya rasa kasih sayang dalam jiwanya. Nah, jangan-jangan begitu ya. Maka ya Allah ya, kita perbanyak istighfarnya, perbanyak sholawatnya juga, ngajinya ya juga ngaji. Itu yang secara zahir ya. Hilang taatnya, hilang rasa taatnya. Ya Allah. Ya. Jadi memang begitu ya, udah kelihatan secara. Nah, sekarang batin. Wa amal atharu al batinatu. Adapun dampak secara batin. Ya, batin berarti kebalikan yang tadi nggak kelihatan. Kalau secara fisik kan kelihatan. Oh, wajahnya sangar tadi kan. Oh, dohir kelihatan. Oh, mudah emosi. Oh, dia malas ketika kegiatan sosial. Ya, ketika nggak menguntungkan dirinya, no. Ya, kemudian dia sudah tidak peduli tentang kehormatan. Ya, yang penting saya happy, saya senang. Ya, saya nggak ganggu orang, nah, bahasanya begitu, tapi seneng ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang secara batin apa? Secara batin yang tidak kelihatan, fakal kosa wati fil kolbi, hatinya keras. Ciri-ciri hati keras itu, nasihat itu tidak masuk. Ya, maka dikatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi kalau nasihat sudah sulit masuk, ya, itu jangan-jangan tadi ada asarul maksiyah, ada asar dampak dari maksiat yang belum kita ampun, atau minta ampun tapi Allah belum mengampuni. Bisa jadi begitu. Ya, jadi ya pokoknya kapan saja terus buru minta ampunan sama Gusti Allah. Enggak siang, enggak malam, buru sebagaimana di belakang dikasih contoh sama Imam Ibnu Athaillah, berburulah taubat sebagaimana orang yang sakit masuk di rumah sakit, nafasnya masih ada, tetap seorang
dokter tetap memberikan apa? Pertolongan kan? Wah, dipompa pakai setrika. Kenapa? Karena nafasnya masih ada. Maka begitu itulah kita harus mencari taubat, harus istighfar, mencari ampunan seperti itu kita. Di mana saja kita. Ya, pokoknya istighfar. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni orang tua kami, ampuni keluarga kami. Terus begitu. Ya. Dimanapun sambil kerja, pokoknya ojo ndelok waktu, ojo ndelok tempat, kapan saja minta ampun. Ya, tentu kalau di kamar mandi ojo teriak, kosong dulu, ayo cukup di dalam andi saja. Ya. Nanti ada satpol pp datang pula. Ya, itu. Nah, itu yang pertama, hatinya keras. Kemudian wa mu'anidatin nafsi. Wah, ya. Angas beringas, ya. Apa namanya kalau apa? Beringas apa? Ya, menentang, senang melawan. Ya. Wadhiqi sadri bisyahawat. Dadanya sempit, jiwanya sempit. Tidak berjiwa besar. Ya. Kenapa? Dia sempit bisyahawat, karena di dalam dadanya itu isinya hanya kesenangan-kesenangan. Isinya hanya dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan hingga sempit. Ya. Wadhiqi sadri bisyahawat. Nah ini lagi wafiqdani halawatit ta'at, ya Allah. Hilang manisnya ibadah. Ya, coba kalau kita minum kopi, harusnya mulut kita ini kan bisa merasakan pahitnya, campur manisnya, ya, anget panasnya, dapat dinikmati. Kalau ada kopi kita minum, kok kita mulut nggak bisa menikmati? Berarti yang salah kopinya apa mulutnya? Mulutnya, ya. Mungkin kena sariawan, gitu. Nah, nggak ada rasa. Nah, artinya apa? Kita ibadah, kita sholat, kita kok nggak ngerasain gitu, nggak merasa nikmatnya ibadah. Jangan-jangan itu ada dosa, ada maksiat yang kita masih kerjakan, atau mungkin sudah berhenti tapi belum berhenti. Terus selanjutnya wataradu fil ayat al-mani. Terus berburu hal-hal yang menipu, yang Allah larang, yang Allah cegah, al-mani'ah, yang Allah larang. Sehingga apa? Min buruki syawarikil anwar. Sehingga cahaya yang amat terang, nur yang amat terang, cahaya yang amat terang, itu nggak kelihatan. Kenapa? Karena itu tadi sudah ada penghalang. Kita dihalang-halang, ditutup. Ya, kita ngejar sesuatu yang dicegah, yang dilarang, yang dihalang-halang, yang dilarang oleh Allah, kita malah justru mengejar. Nah, mani'ah inilah pencegahan inilah penghalang inilah yang akhirnya nurnya tidak tembus, cahayanya tidak masuk ke dalam relung jiwa. Nah, jiwa kita hampa. Ya, ayo kita latihan berjiwa besar. Kemudian pastilah iddaulatil hawa. Kita ini ngumpulnya ini hanya orang-orang yang menguasai hawa nafsunya. Lingkaran pertemanannya, lingkaran kelompoknya, lingkaran tempat duduknya, daulah itu ya ini halakohnya, tempat ngumpul yang isinya hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Alhamdulillah ya, Ghazanali kelompoknya bagus, kelompok pengajian, kelompok pencari nafkah, ya. Wah, saya bangga sih, saya senang sekali, bangga sekali ya. Di tahun 2004 dulu ya, memulai ya Allah. Alhamdulillah saya bersyukur, saya senang sekali melihat teman-teman Ghazanali tumbuh berkembang dengan sangat baik, sangat bagus. Insyaallah kita bareng-bareng masuk surga bareng-bareng. Suksesnya juga bareng-bareng. Amin. Insyaallah. Allah. Senang. Ya. Kemudian ila dzalik min taraddu fil irtiyab. Nah ini. Di hati selalu ada keraguan. Irtiyab, ragu. Ada selalu kegelisahan di dalam jiwa. Nah kalau kita jiwanya selalu gelisah, tidak tenang, ya,
selalu gelisah, ya gelisah itu gimana ya? Gelisah ya? Iya, pesimis. Ya pesimis, ini di atas pesimis gelisah. Ada tuh, gelisah. Ya, kalau kita sering gelisah, ya itu jangan-jangan masih banyak dosa-dosa kita atau masih amalan-amalan maksiat yang masih kita kerjakan. Wanis ya ilmaab, karena kegelisahan itu akhirnya wanis ya ilmaab, lupa bahwa kita akan kembali. Kembali kita kemana, bapak-bapak, teman-teman sekalian, para santri ke sana. Kembalinya ke ila daril akhirah, ke kampung abadi, namanya kampung akhir. Lupa lah orang, kalau sudah lupa kembali ke situ gimana kira-kira? Hah? Rumangsane paling gagah dhewe, paling hebat dhewe, paling kuat dhewe, paling wah, pokoknya paling. Gitu. Padahal ya itu ya Allah, ya. Lupa wanis ya ilmaaf. Kenapa ya? Karena memang dalam hatinya udah keras, ya. Angat, beringas, nantang, jiwanya sempit, gampang baper. Kalau orang jiwanya sempit itu mudah baper, mudah tersinggung. Jiwanya sempit, tidak merasakan manisnya taat, manisnya ibadah, tidak bisa merasakan manisnya sholat, manisnya mengaji, manisnya. Nah, kalau sudah begitu, artinya apa? Jangan-jangan atharul maksiyah al-batinah, dampak maksiat yang secara batin ini masih melekat dalam diri kita, masih dalam tubuh kita. Maka ya Allah, ya mari, ya. Jangan sekali-kali kita lalai dengan istighfar. Ya, bahkan ada satu kisah itu Bani apa saya lupa ya, Bani Umayyah apa Bani Abbasiyah ya. Ada satu raja yang diwadu lapor. Raja, saya usahanya gagal, saya usahanya susah, saya udah usaha ini, usaha gagal terus, saya minta resep untuk sukses. Dikasih sama raja istighfar. Udah tahu baca istighfar. Datang lagi orang, aduh rumah tangga aku kayak gini, rumah tangga aku kayaknya susah ya, berantem terus. Udah, kamu istighfar, baca istighfar. Jadi semua itu yang menghadap ke raja dikasihnya istighfar. Sukses, selesai. Maka jangan sampai kita ya, karena sejatinya orang yang sombong itu orang yang tidak meminta maaf kepada Allah. Jadi, ya. Kemudian waktu lil hisab, yang terakhir waktu lil hisab, lupa bahwa besok kelak kita akan menghadapi hisab yang panjang. Ya, yaumil hisab, waktu lil hisab, pertimbangan hari apa namanya, hari perhitungan yang amat panjang. Ya, bayangkan kalau kita menunggu ya yang amat panjang itu, terus kita nggak punya bekal, kita nggak punya pelindung ya, la dhilla dhilluhu ya, illa dhilluhu ya, nggak ada pengayom ya. Kalau kita nggak mendekat sama Allah lah, terus siapa yang mau melindungi ya? Siapa yang mau melindungi? Maka ayo istighfar yang banyak, wudu juga kalau bisa ya batal wudu ya, minimal 5 kali dalam sehari muka kita, tubuh kita ini dikasih wudu. Karena nanti ketika menunggu tulil hisab ini, menunggu lamanya hari perhitungan sama Allah, cahaya itulah yang nanti akan menjadi pelindung-pelindung kita ya. Nabi Muhammad akan mengenali dari sima wujuhim ya. Dari bekas-bekas wudhu itu nanti Rasulullah akan mengenali, oh itu umatku. Oh. Jadi nggak perlu dihisap lagi. Oh itu ada cahaya, langsung ting ting masuk ke surga. Gitu. Nggak perlu dinunggu hisap. Tapi yang orang tahu wudhu, orang diistighfarin dosa-dosanya ya. Nah, keburu mati ya. Jadi niatnya udah, tapi keburu meninggal tapi belum. Wah ya sudah itu nunggu itu tulil hisab. Wah tunggu entah sampai kapan itu ya Allah. Ya, kata Ustaz Jali kemarin ramah di Maulid Nabi, dari Shirathul Mustaqim jembatan itu sampai ke dasar itu berapa tahun kemarin? 70.000 tahun. Wow. 70.000 tahun ya. Ya Allah, itu ada di kitab Daqaiqul Ahbar. Ya, 70.000 tahun kayak apa ya?
jalan kaki kesini ke Mekah berapa hari? Ada orang berangkat ke Mekah jalan kaki 3 bulan ya? 3 bulan sampai ke Mekah ya? Berapa hari? Apa 3-6 bulan ya? Lah ini 70 tahun. Nah, bagi mereka itulah orang-orang yang tulil hisab, tiap hisabnya panjang ya, karena orang tahu ngaji, orang duwe kumpulan sing ngene iki. Nah, ini harus tanggung jawab. So, guruku, wah sampai itu langsung. Insyaallah kita gocelan itu apa ya? Pegangan yang kuat ya, sama ustadz, sama kiai, sama guru insyaallah. Ya, halaqah yang seperti ini, halaqah yang dirindu oleh Rasulullah. Ya, halaqah yang seperti ini ngaji ada tuntunannya, apalagi ini Ibnu Athaillah Sakandari, kita tabarukan ngalap berkah dari beliau. Nah, ini saya hanya menyampaikan saja, hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ya kita semuanya ya, menjadi hamba-hamba Allah yang bisa merasakan manisnya ibadah, merasakan kasih sayangnya, merasakan indahnya dunia, indahnya ya kebahagiaan keluarga, sukses dunianya, sukses akhiratnya, bejo dunianya, bejo akhiratnya. Al-Fatihah. Al-farqu baina ta'ati wal maksiyati. Ya, minggu depan insyaallah kita akan belajar pembeda antara taat dan maksiat. Al-farqu baina ta'ah wal maksiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar, yang lama ngopinya. Kopi. Ada. Sebenarnya ngaji itu kan macam berwajib ngajinya adalah cerita-ceritanya yang